Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Lisatyono dari TI 22B1 ingin menjelaskan mengenai komponen komputer, instruction fetch dan execute di pertemuan 13. Yang pertama, untuk siklus instruksi. Siklus instruksi itu ada dua step ya. Dua step itu satu fetch dan execute. Berikut diagram siklus instruksi. Selanjutnya fetch cycle. Fetch cycle itu suatu program counter yang berisi address instruksi yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjukkan oleh PC. Instruksi dimasukkan ke instruction register atau IR. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Sedangkan execute cycle yaitu yang pertama proses memori. Proses memori itu untuk mentransfer data antara CPU dengan main memory, dan prosesor I/O digunakan untuk transfer data antara CPU dengan I/O modul, data processing, operasi aritmatika dan logikal pada data tertentu, kontrol yaitu untuk mengubah urutan operasi, contohnya jam, dan kombinasi di atas. Selanjutnya interrupt. Interrupt adalah kejadian yang menyebabkan mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Setelah selesai melayani instruksi, maka program yang tadi berhenti dilanjutkan kembali. Mikrokontroler AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 interupsi eksternal, 2 interupsi timer, dan 1 interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE atau interrupt enable dan IP interrupt priority. Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Fungsi interupsi yang pertama, mekanisme pengandian atau pengalian pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi apa? Pertama, secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Interupsi, kelas-kelas interupsi atau sebab terjadinya interupsi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Kedua, timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Yang ketiga, I/O dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi signal penyelesaian normal atau memberikan signal berbagai kondisi error. Keempat, HNW failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Sebab terjadinya proses interupsi, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk
mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Suatu modul telah menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Interupsi ditangguhkan, apa yang dilakukan prosesor? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter PC ke alamat awal rutin interupsi handler. Nah, berikut adalah tabel vektor interupsi pada mikroprosesor keluarga Intel. Selanjutnya, instruksi interrupt pada PC atau personal komputer. Instruksi interrupt pada PC atau personal komputer berbeda dengan interupsi pada tabel interupsi di atas, sebab PC pada awalnya dikembangkan berbagai kompatibel dengan sistem 8086, 8088. Jadi interupsi yang sama di setiap PC adalah interupsi nomor 0 sampai 4. Berikut ini adalah tabel interupsi yang terdapat pada PC. Selanjutnya gambar siklus proses dengan interupsi. Berikut siklus proses dengan interupsi. Jadi kesimpulannya, interupsi disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagai besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Oke, kita lanjut jenis-jenis interupsi. Yang pertama ada software. Interupsi software adalah interupsi yang disebabkan oleh software yang sering disebut sistem call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Kedua, hardware. Interupsi hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Instruksi hardware terbagi menjadi dua, yaitu maskapel instruksi terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, fixed disk, dan diskette drive. Yang kedua ada non-maskapel instruksi yang terjadi karena memori atau kesalahan parity pada I/O. Selanjutnya sistem operasi kompleks instruksi ganda. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan instruksi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan instruksi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani instruksi ganda ini. Dua pendekatan untuk instruksi ganda. Yang pertama, pendekatan yang disebut instruksi berurutan, yang menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi ditangani oleh prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi lain baru bisa ditangani. Kedua, pengolahan instruksi bersarang, yaitu mendefinisikan prioritas bagi instruksi. Instruksi handler mengizinkan instruksi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Multiple interupsi. Yang pertama, dengan tidak mengizinkan terjadi instruksi lain pada saat suatu instruksi sedang diproses atau sedang ditangguhkan. Keuntungannya yaitu pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena instruksi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif
atau kebutuhan waktu yang kritis. Berikut contoh multiply instruksi sekuensial. Yang kedua, dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan mengizinkan interupsi yang berprioritas tinggi menyebabkan instruksi handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginstruksi diri sendiri. Berikut ada tabel prioritas interupsi. Prioritas pertama, jenis instruksinya instruksi eksternal, kedua instruksi timer, ketiga instruksi eksternal, keempat instruksi timer, dan kelima instruksi serial. Selanjutnya fungsi I/O. Fungsi I/O yaitu sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Nah, pertukaran data antara I/O dan memori, dalam kasus ini CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama perpindahan seperti ini, modul I/O mengeluarkan perintah baca tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Operasi seperti ini dikenal dengan istilah DMA atau Direct Memory Access. Berikut struktur DMA atau Direct Memory Access. Struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan seperti berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Kedua, CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Yang ketiga, I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Keempat, CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Kelima, I/O ke memori atau memori ke I/O. Pada kedua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan materi di pertemuan 13. Saya Ageng Arsyadyono mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.